Shalom, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin terlihat sederhana, tapi saya percaya bahwa ini sangat menentukan hidup Anda. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah begini, menurut Anda, apa sih sebenarnya arti hidup kekal itu? The life. Dan sesi ini, video ini merupakan bagian atau chapter bagian keempat. Dan sebelumnya ada 3 chapter yang saya sudah bahas. Dan nanti setelah video ini saya akan juga membahas tentang chapter yang kelima yaitu The Calling. Nah, izinkan saya untuk membawa Anda supaya Anda bisa berpikir bahwa hidup kekal itu artinya apa sih? Apakah hidup selama-lamanya setelah mati atau mungkin Anda membayangkan bahwa hidup kekal itu surga? Anda berpikir bahwa apakah hidup kekal itu surga yang penuh keindahan, di mana kita bisa kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, di situ kita menyanyi, di situ kita memuji Tuhan selamanya. Apakah Anda berpikir seperti itu hidup kekal? Memang itu tidak sepenuhnya salah, tapi apakah itu yang sebenarnya Yesus bicarakan tentang hidup kekal? Nah, hari ini kita akan melihat secara mendalam dalam video ini bahwa apa itu definisi hidup kekal. Ini bukan dari teolog, bukan dari pendeta, bahkan bukan dari saya sendiri pengertiannya. Tapi jelas dari mulut Yesus sendiri apa itu hidup kekal. Yesus sang sumber hidup itu. Dan saya ingin Anda tahu bahwa pengertian ini pasti bisa merubahkan cara pandang Anda, cara pikir Anda. Dan hari ini kita akan belajar, saat ini kita akan belajar dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Karena ini adalah doa Yesus yang dikenal sebagai doa imam besar. Dia mengucapkan di malam terakhir ketika dia disalibkan. Jadi bayangkan itu ketika dunia melihat bahwa hidupnya akan segera berakhir, Yesus justru berbicara tentang hidup yang tidak pernah berakhir. Menarik ya, karena Yesus tidak hanya menyebut hidup kekal itu sebagai suatu yang kita tunggu setelah kematian. Dia tidak menggambarkan sebagai tempat atau surga itu, tapi dia menggambarkannya sebagai sebuah relasi. Jadi, bagaimana kalau saya katakan bahwa hidup kekal itu bukan soal tempat, tapi tentang siapa yang Anda kenal. Dan hidup kekal itu bukan kita akan terima nanti ketika kita meninggal, tetapi hidup kekal itu bisa kita nikmatin sekarang. Dan mungkin Anda bertanya, kalau hidup kekal itu bukan di surga, lalu di mana saya menjalaninya? Kalau hidup kekal itu adalah mengenal Allah, apa artinya mengenal Allah? Kalau Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan, bagaimana saya tahu bahwa saya bisa terima hidup kekal itu? Bahwa saya sudah bisa benar-benar menerima hidup kekal itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas di dalam khotbah ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan langsung skip sampai akhir, karena setiap bagian dari firman ini kita akan bahas, dan saya percaya bahwa itu akan membuka pewahyuan yang baru di dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak hanya menjalani hidup, tetapi Anda bisa menjalani hidup Anda dengan penuh makna. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk saya menjelaskan sedikit saja bahwa Yohanes 17 ini bukan tentang pengajaran publik, ini bukan tentang momen mukjizat, ini adalah percakapan yang paling intim antara anak dengan Bapa. Ini adalah sebuah doa yang memperlihatkan isi hati terdalam dari Yesus menjelang penderitaannya. Dalam doa ini Yesus nggak fokus ke penderitaannya, dia fokus kepada misinya mempermuliakan Bapa dan memberikan hidup kekal kepada mereka yang dikaruniakan. Yesus tahu waktunya sudah dekat ketika dia berdoa. Dia tahu bahwa dia akan disalib, dia dihina, ditinggalkan. Tapi justru di saat itu, Yesus tidak mengeluh, dia nggak panik, dia nggak tawar-menawar. Justru ia berseru kepada Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, kata permuliakan ini, itu adalah sebuah permintaan agar kemuliaan yang selama ini sempat disembunyikan melalui inkarnasinya, dipulihkan. Dan di tengah doa itu Yesus mengucapkan kalimat yang jadi inti pembahasan kita, yaitu apa?
Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu." Jadi, saudara, kata hidup kekal ini bukan sekedar hidup yang panjang, tetapi hidup yang penuh kualitas ilahi, hidup yang berasal dari Allah, hidup yang mengalir dari apa? Relasi. Dan hidup kekal ini ada kata mengenal di situ, yaitu ada dari kata mengenal bahasa aslinya itu adalah ginosko. Ginosko itu bukan sekedar tahu dengan kepala, tetapi karena hubungan. Jadi, izinkan saya untuk kasih sebuah ilustrasi begini, saudara-saudara. Bayangkan Anda lihat profil gitu ya, seseorang di media sosial. Mungkin Anda tahu namanya, Anda tahu tanggal lahirnya, bahkan Anda tahu hobinya. Tapi apakah itu berarti Anda kenal dia? Tentunya enggak kan? Anda tahu, tapi Anda tidak kenal. Tapi jika Anda tinggal serumah dengan dia, makan bersama dengan dia, bicara dari hati ke hati setiap hari, maka saya percaya disitulah Anda akan benar-benar kenal dia. Dan Yesus berkata hidup kekal itu adalah mengenal Allah seperti itu. Dan hari ini, izinkan saya membawa Anda kepada sebuah perjalanan di mana kita akan menjelajahi 4 kebenaran dari Yohanes 17 ayat 1-5. Dan 4 kunci yang menjawab pertanyaan yang besar yaitu apa? Apakah hidup kekal menurut Yesus? Dan bagaimana kita tahu kita memilikinya sekarang? Jadi, jangan di-skip videonya, jangan di-skip pelajaran ini, tapi dengarkan sampai terakhir. Dan kita akan mulai dari sebuah pendahuluan. Boleh di-next, Mas, slide-nya. Sebelum saya akan membahas terlebih dahulu, semakin mendalam, kita akan lihat dulu bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, banyak orang berpikir tentang hidup kekal adalah tentang nanti setelah kematian. Tapi ternyata Yesus sendiri punya definisi yang berbeda. Dan untuk pahami itu, kita akan lihat secara konteksnya dari Yohanes 17. Dan konteks dari Yohanes 17 ini adalah doa imam besar menjelang Yesus disalib. Para teolog menyebutkan doa ini adalah doa imam besar. Kenapa? Karena di dalamnya Yesus berbicara langsung kepada Bapa. Sama seperti pada zaman perjanjian lama ketika ada imam besar yang masuk ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Bapa secara langsung. Jadi Yesus yang sebagai imam besar menjadi perantara, bukan hanya sebagai guru yang seringkali kita dengar di dalam ayat-ayat firman Tuhan ketika Yesus dipanggil rabi, guru, atau bukan sebagai nabi. Disinilah ia memperlihatkan perannya sebagai imam agung sejati yang bukan hanya bawa korban kepada Allah, tapi akan segera menjadi korban itu sendiri bagi siapa? Bagi Anda dan saya. Dan yang membuat bagian ini begitu kuat adalah waktu terjadinya. Doa ini diucapkan hanya beberapa jam saja sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sebelumnya di Yohanes 13 sampai dengan Yohanes 16, ia memberikan pengajaran terakhir kepada murid-muridnya. Pengajaran tentang kasih, pengajaran tentang janji akan datangnya Roh Kudus, dan penghiburan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Dan sekarang sebelum melangkah ke salib, dia tidak mengeluh. Yesus tidak menghindar. Dia tidak menutup segala pengajaran itu dengan permusuhan, tapi dia menutup segala pengajaran itu dengan apa? Dengan doa. Sebuah percakapan intim dengan Bapaknya. Jadi saudara, bayangkan Anda tahu bahwa hidup Anda tinggal berapa jam. Apa yang akan Anda lakukan? Anda mungkin menulis wasiat, Anda panggil keluarga, atau Anda menangis. Tapi Yesus di malam terakhirnya dia berdoa, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita, Anda dan saya. Dan yang ia doakan bukan agar penderitaannya terhindarkan, enggak, tetapi tentang kemuliaan Allah dan tentang hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi bayangkan seorang yang duduk di ruang ICU, ia tahu bahwa hidupnya nggak lama lagi. Tapi saat keluarganya datang, ia tidak mengeluh.
Dia berkata, "Hal terpenting yang ingin aku wariskan adalah kenalilah Tuhan." Justru di saat yang lemah dia justru fokus kepada kekekalan. Itulah hati Yesus. Dan yang kedua, fokus Yesus bukan akhir hidupnya, tetapi awal dari kehidupan kekal. Dari sudut pandang manusia, saat itu adalah akhir. Yesus akan segera disiksa, Yesus akan segera disalib. Tapi dalam doa, Yesus nggak fokus kepada rasa sakit atau kematian. Ia malah berbicara tentang kemuliaan. Di ayat yang pertama dikatakan, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Dan kata telah tiba saatnya dalam bahasa Yunani, ini berarti waktu tertentu, jam tertentu yang sudah ditentukan. Bentuk kata ini adalah perfect dari kata ergohomai yang digunakan di sini, menunjukkan bahwa waktu ini benar-benar sudah datang dan sedang berlangsung. Ini bukan waktu yang muncul secara kebetulan, ini momen klimaks dari misi Tuhan. Jadi dunia melihat ini sebagai kekalahan, tapi Yesus melihatnya sebagai kemenangan. Kenapa? Karena salib bukan akhir, tetapi justru pintu masuk menuju kehidupan sejati. Bayangkan kalau ada seorang petani yang menanam benih di tanah kering, orang-orang mengejek gitu. Kenapa? Musim ini tidak akan ada panen, tanah kering. Tapi ia berkata, "Aku menanam karena aku tahu hujan akan datang." Begitu juga Yesus. Yesus menabur hidupnya karena ia tahu hidup kekal akan lahir dari kematiannya. Di dalam pendahuluan poin yang ketiga ini, hidup kekal menurut Yesus itu bukan durasi, tetapi relasi. Ini adalah menjadi inti bagian dari ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memang banyak orang berpikir bahwa hidup kekal adalah hidup panjang di surga setelah kita meninggal. Tapi Yesus tidak mendefinisikan hidup kekal berdasarkan waktu dan tempat. Oh enggak. Tapi Yesus berdasarkan apa? Hubungan. Dan kata mengenal di sini dalam bahasa Yunaninya itu ginosko. Yang artinya apa? Ini menunjukkan proses mengenal Allah bukan hanya peristiwa satu kali, tetapi relasi yang hidup aktif dan terus bertumbuh. Jadi bagaimana kalau selama ini kita salah mengerti? Bagaimana kalau hidup kekal itu bukan hadiah nanti ketika mati masuk surga, tapi hidup kekal adalah relasi sekarang. Coba bayangkan kalau seorang anak yang secara hukum telah diadopsi oleh orang, namanya sah tertulis di dokumen, tapi dia belum pernah tinggal di rumah ayah angkatnya, belum pernah makan bersama, belum pernah dipeluk oleh ayahnya. Apakah dia sudah menjadi anak? Secara hukum ya. Kenapa? Karena secara data dia sudah tertulis di dokumennya adalah secara anak. Tapi dia belum mengalami hidup sebagai anak. Kenapa? Belum ketemu dengan bapaknya, belum tinggal di rumah bapaknya. Dan banyak orang Kristen hari ini hidup seperti itu. Dia sudah diselamatkan tapi belum kenal Allah atau Bapaknya. Maka pertanyaannya bukan cuma apakah saya akan masuk surga, tetapi apakah saya sedang hidup dalam relasi dengan Allah hari ini. Itu adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Kita melihat bahwa Yohanes 17 adalah doa imam besar yang mengarah pada langsung kepada salib, tapi penuh dengan pengharapan. Kita melihat bahwa fokus Yesus bukan pada kematiannya, tetapi pada momen permuliaannya dan pemberian hidup kekal. Dan yang paling penting hidup kekal bukan hanya panjang umur setelah mati, tetapi kualitas relasi yang dalam dengan Allah, yang dimulai sejak sekarang. Hidup kekal bukan status legal, itu adalah relasi yang dijalani setiap hari. Dan Anda bisa mengenal dia mulai sekarang, bukan besok. Kita akan melihat, next slide, hidup kekal itu diberikan oleh Kristus, bukan dihasilkan oleh manusia.
Kita melihat bahwa hidup kekal menurut Yesus bukan sekedar hidup tanpa akhir, tetapi melainkan relasi yang dalam dengan Allah. Sebuah hubungan yang dimulai bahkan ketika sekarang kita masih hidup di bumi dan nanti akan digenapi di dalam kekekalan ketika kita sudah ketemu dengan Bapa di surga di kekekalan. Tapi sekarang mari kita gali lebih dalam pertanyaan yang sangat penting ini. Siapa yang memberikan hidup kekal itu? Dan bagaimana kita akan terima? Untuk itu, izinkan saya untuk bawa Anda di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 2, di mana Yesus di dalam doanya, dia menyatakan dengan jelas, siapa yang memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal, dan bagaimana hidup kekal itu diberikan. Izinkan saya bacakan Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kata kuasa di sini, exousia, itu artinya apa? Otoritas ilahi yang sah dari Allah. Yesus berkata bahwa Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi kata ini yang dipakai adalah kata exousia, bukan dinamis. Bukan kata dinamis atau dunamos. Jadi kalau kita belajari secara leksikal, itu artinya apa? Exousia itu artinya otoritas resmi, hak hukum yang sah. Jadi dalam konteks kerajaan ini seperti mandat dari sang raja. Berbeda dari kekuatan dinamis atau dunamos. Karena kata kuasa yang dipakai di sini itu menunjukkan kepada legitimasi, hak yang diberikan seseorang, bukan kemampuan bawaan. Dan kuasa ini sudah diberikan kepada Yesus. Dan kata ini dia menggunakan auris aktif indikatif. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa tindakannya sudah pasti selesai. Artinya otoritas ini tidak sedang dinegosiasikan, tidak bersyarat, tidak akan datang, tapi telah diberikan secara definitif oleh Bapa kepada anaknya. Yesus tidak hanya mampu memberikan hidup kekal, tapi ia berhak memberikan hidup kekal itu karena ia adalah pribadi yang menerima otoritas langsung dari Bapa. Dan kata diberikan dosi. Dalam ayat 2 Yesus berkata, ia akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Kata memberikan itu di dalam bahasa aslinya itu didomi, dan ini dalam bentuk dose yang muncul di sini ini adalah bentuk future aktif indikatif. Ini menunjukkan bahwa pemberian ini adalah tindakan yang pasti yang akan dilakukan Yesus di masa yang akan datang. Ini adalah janji dengan kepastian, bukan kemungkinan. Jadi hidup kekal adalah sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang kita hasilkan atau yang kita usahakan sendiri. Tidak. Yesus tidak berkata ia akan membantu mereka mencapainya. Enggak. Tetapi dia katakan, Yesus berkata ia akan memberikan. Artinya apa? Keselamatan itu bukan upah, tapi hadiah. Maka pertanyaannya bukan apa yang harus saya lakukan supaya saya pantas terima hidup kekal, tapi apakah saya sudah dengan rendah hati menerima hidup kekal ini. Dan kita perhatikan struktur ayat ini juga. Yang pertama, Bapa itu memberi otoritas kepada anak. Dan anak yang memberi hidup kekal kepada mereka yang telah Bapa berikan kepada dia. Dan frasa hidup kekal ini hidup tozoe, ini hidup yang sejati yang berasal dari Allah. Bukan sekedar eksistensi biologis yang ada di dalam Yunani yang disebut bios atau kekekalan. Kata kekekalan, aionios, itu adalah artinya kekal abadi. Tapi dalam konteks Injil Yohanes ini lebih dari durasi. Ini menunjukkan kualitas. Jadi bukan kekal dalam arti durasi, tapi kualitas yang berasal dari Allah. Jadi siapa yang menerima hidup itu? Yesus berkata, kepada semua yang telah engkau berikan kepadaku. Ini menunjukkan realitas doktrin pemilihan ilahi, bahwa Bapa telah memberikan orang-orang tertentu kepada anak sebagai bagian dari karyanya.
Kalau hidup kekal bukan berasal dari usaha, kenapa kita masih mencoba membuktikan kelayaan kita di hadapan Allah? Bayangkan kalau Anda terlilit utang dalam jumlah besar, kemudian ada seorang dermawan datang dan memberikan, dan dia berkata, "Saya akan lunasi semua utang. Cukup tanda tangan surat ini aja, maka semua Anda akan hilang utang Anda." Tapi Anda berkata, "Enggak, saya akan coba bayar sendiri." Anda bekerja keras seumur hidup, tapi Anda tidak pernah bisa bayar semua itu. Nah, inilah gambaran orang yang masih mencoba membayar keselamatannya melalui usaha dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda sudah terima hidup kekal itu, atau Anda masih berusaha untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk terima hidup kekal itu? Ingat, hidup kekal bukan hasil pencapaian, tetapi adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, jangan lagi hidup dalam tekanan untuk bayar hidup kekal itu. Hiduplah dalam sukacita karena telah dikaruniai hidup kekal. Karena hidup kekal itu adalah hadiah dari Tuhan. Next slide. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu hidup kekal adalah relasi yang hidup dengan Allah. Setelah kita melihat bahwa hidup kekal anugerah, bukan pencapaian moral, bukan pencapaian usaha, dan sekarang kita akan bertanya, kalau itu anugerah seperti apa yang diberikan? Apa isi hidup kekal? Mari kita lihat dari Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kata kunci mengenal di sini dipakai katanya adalah ginosko, yaitu mengenal secara relasi dan personal. Kata mengenal ini dalam bentuk subjunctif present aktif. Artinya adalah ini menunjukkan tujuan atau maksud supaya apa? Supaya mereka ini mengenal. Sementara bentuk present itu menunjukkan bahwa proses ini yang terus-menerus. Jadi, mengenal ini bukan hanya titik awal kenal saja, enggak. Tetapi mengenal ini yang dimaksudkan adalah pengenalan yang berlanjut, terus-menerus mengenal Bapa dan semakin lama semakin mendalam. Jadi ginosko ini bukan sekedar tahu secara data, tapi kenal melalui hubungan dan pengalaman. Di dalam perjalanan hidup kita, kita akan mengenal Bapa, kita akan mengenal Yesus dari pengalaman pribadi kita. Dan di dalam kata ginosko ini, hidup kekal, itu adalah artinya apa? Pengalaman terus-menerus mengenal Allah dan Kristus secara nyata. Jadi bukan hanya pengetahuan aja, "Oh, saya tahu Bapa, Bapa itu di surga, pencipta. Oh, saya tahu Yesus, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus mati." Oh, enggak. Tetapi mengenal Allah itu artinya ada sebuah persekutuan setiap hari yang dinamis dengan Dia. Jadi ginosko itu bukan seperti kata oida kalau dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Mengetahui secara informasional. Kalau dalam bahasa Yunani, oida itu lebih menekankan mengetahui secara logis. Oh, seperti orang tahu bahwa api itu panas. Oh, Paris itu ibu kota Perancis, pengetahuan. Seorang bisa tahu tentang Allah, oida itu, tapi tidak punya hubungan relasi nyata dengan dia, yaitu ginosko itu mengenal. Dalam Injil Yohanes, iman yang menyelamatkan tidak hanya dari pengetahuan saja, tapi pengenalan yang mengikat secara relasi. Karena itu, saudara, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenal Tuhan seperti Anda baca profil seseorang di Wikipedia, misalkan? Atau Anda seperti anak yang tumbuh bersama ayahnya di rumah, yang mengenal suaranya, menangkap isi hatinya, mengerti akan kasihnya, dan merasakan kehadirannya? Anda mengenal Allah seperti apa?
Bayangkan kalau ada seorang berkata, "Oh, saya kenal presiden," tapi ia nggak ngerti maksudnya apa. Tapi yang dimaksud dia bukan mengenal, tapi tahu nama lengkapnya, tanggal lahirnya, hobi, bahkan riwayat pendidikan, karena dia baca di Google. Apakah dia benar-benar kenal presiden? Oh, enggak, dia tahu. Jadi beda dengan seorang anak kecil yang dia mungkin nggak ngerti tentang data pribadi ayahnya karena dia masih kecil. Tapi ketika setiap hari dia berbicara, dia berkomunikasi, dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya, dia dipeluk, dia kenal, dia punya relasi dengan bapaknya. Demikian Yesus memaknai hidup kekal seperti itu. Bukan tentang doktrin, bukan tentang informasi, tetapi tentang relasi. Dan ada dua pengenalan relasi yang ditekankan Yesus di dalam ayat ini, yaitu ketika kita membaca dari ayat ini yang berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka kenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan kenal Yesus." Yaitu ada dua relasi, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Kata satu-satunya Allah yang benar menegaskan eksklusivitas pengenalan akan Allah dalam kekristenan. Bukan mengenal satu kekuatan ilahi, tapi kenal Allah yang secara unik dan sempurna dalam Yesus. Kalau saya hari ini belum hidup dalam relasi dengan Yesus, apakah saya sedang hidup dalam hidup kekekalan? Karena Yesus berkata sendiri, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka yang mengenal aku dan mengenal Bapa. So, yang menjadi pertanyaan, apakah Anda menyapa Bapa setiap hari? Apakah Anda menyapa Yesus setiap hari? Apakah Anda mencari suaranya? Apakah Anda dengar firman-Nya setiap hari? Apakah Anda rindu untuk ketemu dengan Dia setiap hari? Jika hidup kekal adalah relasi, bagaimana relasi Anda dengan Allah hari ini? Karena hidup kekal bukan sesuatu yang kita tunggu sesudah mati, tapi hidup kekal adalah sesuatu yang bisa dimulai kita nikmatin sekarang, yaitu apa? Relasi kita dengan Bapa. Relasi kita dengan siapa? Dengan Yesus. Dan kita akan melihat di poin yang ketiga, boleh di next. Hidup kekal ini berakar kepada karya Yesus. Hidup kekal ini adalah karyanya Tuhan. Sampai titik ini kita melihat bahwa hidup kekal itu bukan hidup yang tidak berakhir secara durasi, enggak. Tapi adalah hidup yang relasi. Dan bagaimana relasi itu dimungkinkan? Apa dasarnya untuk relasi itu sah dan terjamin? Ada satu jawabannya, yaitu apa? Karya Yesus yang tuntas. Yesus bukan sekedar guru moral yang menyampaikan ajaran. Dia adalah anak yang diutus untuk menyelesaikan sebuah misi penyelamatan. Di Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, situ Yesus hanya beberapa saat sebelum dia ditangkap, dia menyatakan kepada Bapa, dia berkata, "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan untuk melakukannya." Dan di sini katanya menyempurnakan, teleio, artinya menyempurnakan, menyelesaikannya secara penuh. Yang artinya Yesus menyempurnakan semuanya sampai kepada kesudahannya. Artinya sampai mencapai tujuan akhir atau pemenuhan. Dan kata ini dalam bentuk aoris aktif indikatif yang digunakan di dalam ayat ini. Ini menunjukkan tindakan yang sudah selesai sepenuhnya dalam waktu yang lama. Ini bukan tidak sedang proses, tapi sudah digenapi. Inilah kata yang sama akarnya dengan pernyataan Yesus di atas kayu salib ketika dia katakan, "Sudah selesai," tetelestai, di Yohanes 19 ayat 30. Jadi ketika Yesus berkata, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan," dia tidak hanya menyatakan bahwa dia mencoba atau dia sedang memulai, tidak. Tetapi pekerjaan itu telah dilaksanakan dengan sempurna, selesai, tanpa kekurangan, tanpa penundaan, tanpa kegagalan. Banyak orang hidup
seolah-olah karya Yesus ini belum cukup. Tapi pertanyaannya adalah, jika Yesus sudah menyelesaikan karyanya, mengapa kita hidup seolah-olah masih harus menyempurnakan apa yang dia sudah genapkan, apa yang dia sudah selesaikan? Kata aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan, itu artinya bahwa kata ini benar-benar pekerjaannya itu sudah selesai. Bentuk perfect menekankan bahwa tugas yang diberikan itu sudah selesai. Apa sih pekerjaan Yesus? Pekerjaan Yesus itu meliputi apa? Menyatakan Bapa kepada dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 18 mengatakan seperti itu. Dan hidup dalam ketaatan penuh kepada hukum Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Dan menanggung hukuman dosa kita sebagai pengganti. Dalam Yesaya 53 ayat 5. Dan apa? Membuka jalan kembali kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Dasar dari relasi kekal yang kita miliki dengan Allah itu bukan perasaan, bukan pengalaman spiritual, atau pelayanan kita. Dasarnya adalah apa? Satu pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Coba bayangkan kalau misalkan Anda sewa arsitek terbaik di dunia untuk bangun rumah impian Anda. Ia menyelesaikan segalanya dari pondasi sampai cat temboknya dan dia selesaikan. Dan dia menyerahkan kunci rumah kepada Anda dan berkata, "Sudah selesai. Ini milikmu." Lalu Anda berkata, "Terima kasih ya, tapi saya bawa skop. Saya mau tambah semen saya sendiri." Bukankah itu aneh? Dia menghina pekerjaan arsitek itu yang sudah bangun rumah itu sampai jadi bagus sekali. Begitu pula dengan karya Yesus. Ia sudah selesaikan semuanya. Tidak perlu lagi kita tambah-tambahin. Dan bahkan kalau Anda mau nambahkan, itu nggak bisa. Itu justru merusak karya dari Tuhan. Sama seperti tadi, arsitek yang sudah bangun rumah baik, dan kalau Anda mau menambahkan sendiri, bisa jadi itu malah merusak dari karya itu. Jadi, banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus mati di salib, tapi mereka tetap hidup dalam ketakutan. Seolah-olah keselamatan itu bisa hilang karena apa? Kegagalan mereka. Mungkin Anda berpikir, oh saya harus lebih baik supaya Tuhan nggak kecewa. Oh kalau minggu ini saya jatuh dalam dosa, apakah saya masih punya hidup yang kekal? Mungkin Anda berpikir, oh saya harus bayar kesalahan saya yang dulu dengan lebih banyak pelayanan. Tapi saudara, tahukah bahwa Injil berkata tidak. Hidup kekal itu bukan hasil usaha Anda. Itu buah dari karya Kristus. Dan kabar baiknya adalah karya itu sudah selesai. Bayangkan Anda dikasih tiket emas untuk masuk ke tempat yang paling agung di bumi, paling luar biasa, dan tiket itu tertulis harga sudah lunas oleh anak raja. Tapi Anda masih menunjukkan struk donasi Anda, dan Anda berharap bahwa itu bisa membantu Anda untuk diterima. Tentunya ketika Anda masuk ke tempat itu, ada penjaga pintu dan berkata, "Tiket ini bukan soal apa yang Anda bawa, tapi tiket ini berbicara siapa yang bayar Anda." Demikian hidup kekal. Ini bukan tentang seberapa besar kebaikan Anda, tetapi seberapa besar Anda percaya pada karya Kristus yang sudah cukup. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya yang diberikan oleh Bapa. Kita nggak perlu lagi membangun hidup kekal di atas perasaan rohani kita. Kita tidak menopangnya dengan pikiran iman pribadi kita, moralitas pribadi kita. Kita tidak berdiri di atas karya salib Kristus. Kita ini berdiri di atas karyanya Tuhan, di atas kuasanya Tuhan Yesus yang sudah selesai. Jadi hari ini mari kita tanya diri kita, apakah Anda percaya bahwa karya Yesus sudah cukup? Atau Anda
Atau Anda masih hidup seolah-olah Anda harus menyempurnakannya, apa yang sudah genapkan? Apakah Anda hidup dalam ucapan syukur dan iman, atau Anda hidup dalam ketakutan karena Anda berusaha untuk bayar hidup kekal itu? Karena hidup kekal bukan dimulai oleh kita dan tidak dipertahankan oleh kita. Itu dimulai dan ditopang oleh karyanya Tuhan dan sudah selesai. Dan itu cukup. Next, poin yang keempat. Hidup kekal akan digenapi dalam kemuliaan kekal bersama Dia. Setelah kita menyadari hidup kekal ini pemberian Kristus. Hidup kekal ini dijalani dalam relasi yang hidup di dalam Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup kekal ini adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Dan hidup kekal ini berdiri di atas karya penebusannya yang telah selesai. Di dalam Yohanes 17 ayat 4. Dan kita sampai pada satu pertanyaan yang penting. Apakah semua ini udah lengkap? Atau adakah puncak yang masih menanti kita? Jawabannya terletak pada Yohanes 17 ayat 5. Saat Yesus di akhir permohonan pribadinya, dia berbicara tentang kemuliaannya yang kekal. Kemuliaan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai tujuan akhir dari hidup kekal itu sendiri. Yohanes 17 ayat 5 berkata, "Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ada." Kata kemuliaan pada teks ini, kata permuliaan ini berasal dari akar katanya adalah doxa, yang berarti kemuliaan, keagungan, atau bobot kehadiran Allah. Dalam konteks perjanjian baru, ada pemahaman teologis Yahudi bahwa doxa itu bukan sekedar cahaya ilahi atau glory visual, tetapi realitas penuh dari karakter Allah. Kekudusannya, kasihnya, kebenarannya yang tidak tertandingi. Jadi Yesus sedang berdoa untuk dipulihkan dalam kemuliaan itu yang ia miliki bersama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Ini mengacu kepada praeksistensi Yesus sebagai anak Allah di dalam Trinitas. Bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Artinya apa? Bahwa ini adalah relasi kekal antara Yesus dengan Bapa yang penuh kemuliaan sejak kekekalan. Di dalam misinya, inkarnasinya ketika dia menjadi sama seperti manusia. Jadi serupa. Untuk sementara dia mengosongkan kemuliaan itu. Bukan kehilangan keilahiannya, tetapi menundanya untuk manifestasi penuh. Dan kata yang kumiliki di sini dalam bahasa Yunani adalah aikon, yang bentuknya adalah imperfect, aktif, indikatif dari kata eko yang berarti aku memegang, aku memiliki, dan bentuknya adalah imperfect yang menunjukkan pada keberlangsungan di masa lampau. Artinya Yesus memiliki kemuliaan itu secara terus-menerus sebelum dunia dijadikan. Jadi ini bukan hanya soal Yesus bangkit kembali ke tahta di surga, tidak. Ini tentang puncak rencana penebusan bahwa mereka yang diberi hidup kekal juga akan turut serta dalam kemuliaan ini. Di sini kita melihat jembatan antara sudah dan belum, already dan not yet. Dari hidup kekal kita sudah memiliki hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3. Tapi kita belum melihat kepenuhannya. Kita hidup dalam relasi dengan Kristus sekarang ini kita hidup, kita bisa punya relasi itu. Tapi kita belum melihat dia dalam kemuliaannya yang secara penuh. Ini ditegaskan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Juga 1 Yohanes 3 ayat 2 katakan, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita melihat dia
dalam keadaan yang sebenarnya. Bayangkan sepasang kekasih yang sudah bertunangan, mereka sudah komitmen, sudah kenal satu sama lain, saling setia, saling mengasihi, tapi mereka belum tinggal bersama. Mereka belum menyatu karena mereka belum menikah. Itu bukan relasi palsu, bukan. Tetapi belum lengkap karena belum menikah. Begitu juga kita. Kita sudah ditunangkan dengan Kristus, sudah punya hubungan dengan Dia, kita sudah hidup kasih dengan Dia melalui Roh Kudus. Tapi hari pernikahan surgawi itu ketika kita melihat Dia muka dengan muka, ketika kita ada pulang di surga. Dan ketika hari itu datang, relasi yang dimulai sekarang akan mencapai puncaknya dalam kekekalan. Ini bukan hanya tentang teologi akhir zaman, ini tentang kerinduan spiritual terdalam. Banyak orang Kristen nyaman dalam hidup kekal sekarang, tapi melupakan bahwa tujuan akhirnya yang agung itu disatukan sepenuhnya dengan Kristus. Apakah saya masih hidup seolah-olah dunia ini adalah segalanya? Atau saya menanti hari di mana iman dan penglihatan itu ada? Jadi, Yesus merindukan kita untuk berada bersama dengan Dia, bukan hanya sekarang, tapi dalam kemuliaan kekal. Karena itu hari ini mari kita hidup dengan hati yang bukan hanya beriman, tapi juga merindukan kemuliaan yang akan datang. Next slide. Simpulannya. Mari kita rekap dan kita renungkan 4 pilar utama sebagai jawaban dari pertanyaan yang apa makna sejati dalam hidup kekal menurut Yesus dan apakah saya sudah miliki hidup kekal itu. Yang pertama jelas bahwa hidup kekal itu diberikan oleh Kristus, bukan diusahakan oleh manusia. Dalam ayat kedua Yesus berkata bahwa Bapa telah memberikan hidup kekal, kuasanya atas segala hidup supaya ia memberikan hidup kekal kepada orang yang diberikan kepada Yesus. Di sini kita melihat bahwa kuasa itu otoritas resmi, bukan kekuatan semata-mata. Dan kata memberikan itu menandakan bahwa ini inisiatif aktif dari Kristus sebagai pemberi. Jadi kalau hidup kekal adalah hadiah, mengapa kita terus merasa harus membelinya dengan kebaikan? Tentunya konyol loh kan? Karena sama seperti seorang yang diundang ke perjamuan VIP gratis, free, tapi masih di luar berdiri mencoba untuk bayar dengan uang recehan padahal harga untuk masuk ke pertemuan itu mahal sekali. Begitu juga pintu hidup kekal itu dibuka dengan darah Kristus, bukan dengan dompet rohani kita, nggak bisa kita bayar. Hidup kekal dijalani dalam relasi yang hidup, bukan sekedar pengetahuan. Ayat 3 jelas mengatakan bahwa inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka kenal engkau, mereka kenal. Kata kenal yang dipakai ginosko, mengenal secara relasi, proses, terus-menerus berkembang, mengenal bukan hanya secara pengetahuan intelektual aja. Ini adalah pengalaman pribadi, seperti seorang anak yang kenal suara ayahnya. Bukan seperti hafalan akademik ya, bukan pengetahuan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda kenal Tuhan? Seperti Anda tahu tokoh sejarah, atau seperti anak kenal bapaknya di rumah. Dan yang ketiga, hidup kekal ini berdasarkan karya Yesus yang tuntas. Ayat 4, firman Tuhan katakan, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan." Kata menyelesaikan ini artinya sempurna, menuntaskannya, melaksanakan sampai selesai. Bentuknya auris aktif indikatif menunjukkan bahwa pekerjaan ini sudah selesai, tidak ada kekurangan sedikit pun. Bukankah ini bukan dari seberapa kuat Anda berpegang kepada Allah, tetapi seberapa sempurna Allah telah mengerjakan keselamatan untuk Anda. Bayangkan kalau rumah dibangun lengkap oleh arsitek terbaik, tapi Anda datang bawa palu, Anda berpikir, "Oh, ini harus gini, harus gitu." Anda nyumbang sedikit dalam tanda kutip pekerjaan tambahan. Bukankah itu justru merusak? Begitu juga saat kita mencoba menambah karya Yesus. Dan yang keempat, kita belajar tentang hidup kekal itu menuju ke kepenuhan dalam kemuliaan bersama Kristus. Dan ayat kelima menutup bagian ini
dengan kerinduan Yesus agar ia dipermuliakan kembali, kembali kemuliaannya dipulihkan seperti sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah punya kemuliaan itu dalam kekekalan, lalu mengosongkan dirinya untuk Anda dan saya. Kalau Yesus rindu kita bersama dengan Dia dalam kemuliaan, mengapa kita sering lupa bahwa inilah akhir perjalanan iman kita, bahwa ketika kita akan mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan. Pertunangan itu sah, tapi pernikahan adalah pengenapannya. Hari di mana kita sudah hidup bersama dengan Bapa satu rumah, ketemu dan dalam kasihnya. Kita kelak akan melihat Dia muka dengan muka dalam perjamuan kawin anak domba. Dan mari kita bertanya dengan jujur, apakah Anda telah menerima hidup kekal sebagai pemberian? Apakah Anda kenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus? Dan apakah Anda percaya bahwa karya Yesus sudah cukup? Dan apakah Anda hidup dengan kesadaran dan kerinduan akan kemuliaan yang kekal? Mari kita jalani hidup ini bukan hanya sebagai orang yang mengejar surga, tapi sebagai seorang yang sudah mengenal pribadi surga dan sedang berjalan menuju rumah Bapa di surga. Next slide. Saudara yang terkasih, kita sampai di ujung pembahasan kita, The Life, hidup kekal, mengenal Allah. Kita telah menyelami isi hati Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 dan kita menemukan hidup kekal itu adalah bukan hanya sekedar hidup selamanya, bukan sekedar masuk surga, bukan sekedar status, tapi adalah relasi. Ini belum selesai, karena di dalam seri selanjutnya kita akan membahas the calling. Hidupmu sekarang yang Anda sudah nikmatin, Anda sudah punya hidup kekal, ini akan membawa dampak kekekalan. Dan di dalam bagian ini kita akan belajar bagaimana hidup Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain, apakah pekerjaan Anda, keputusan Anda, relasi Anda, semuanya bisa menjadi alat Tuhan untuk kekekalan. Bagaimana panggilan Anda. Jadi jika hidup kekal adalah relasi yang dimulai sekarang, maka hidup Anda bukan lagi milik Anda. Hidup Anda punya misi, hidup Anda punya arah, hidup Anda bisa meninggalkan dampak, bukan hanya di surga, tapi sampai kekekalan. Jadi, saya encourage Anda untuk tidak berhenti pada seri ini, tetapi Anda juga menonton untuk seri yang kelima, chapter yang kelima, The Calling. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bertemu, dan Engkau sudah mengizinkan untuk mereka, anak-anak-Mu Tuhan, untuk mendengarkan video ini, bukan karena kebetulan. Dan kami percaya bahwa setiap mereka yang dengar video ini, Tuhan, mereka akan diberkati, mereka akan dibukakan, disingkapkan pengertian yang baru, dan mereka sadar bahwa hidup kekal itu adalah relasi dengan Engkau. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau, Roh Kudus-Mu, tidak akan pernah selesai dengan kami. Diserahkan semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar video ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless.